Aisyah, kamu pergi kemana sih? Aku harus bisa bawa kamu pulang ke rumah, Aisyah. Aku harus bisa bawa pulang kamu ke rumah. Lebih baik aku pulang kampung aja. Tapi aku mau pulang pakai apa? Aku aja pergi nggak bawa apa-apa. Aisyah. Itu kan Aisyah. Ya, Aisyah, itu Aisyah. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus membawa wanita yang sudah dinikahi suami aku itu pulang? Atau biarkan saja dia pergi dan menghilang dari kehidupan suami aku? Aisyah! 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 Aisyah. Aisyah! Aisyah! Tunggu! Aisyah! Aisyah! Aisyah, tunggu Aisyah! Aisyah! Aisyah, tunggu Aisyah! Aisyah! Aisyah, berhenti! Aisyah! Aisyah! Aisyah, kamu jangan pergi. Aku mohon. Kamu jangan pergi ya. Biarin saya pergi, Mbak. Aku juga cuma manusia biasa, Mbak. Aku juga udah gak kuat kalau harus kayak gini terus, Mbak. Lebih baik aku yang pergi ninggalin Mas Dimas. Biar semuanya kembali seperti semula. Aisyah, Maafin aku, Mbak. Maaf, aku udah ngancurin semuanya. Maaf, Mbak. Aisyah, aku mau minta maaf sama kamu atas semua yang orang tua aku lakukan sama kamu. Asal kamu tahu, aku gak merencanakan itu semua dan kamu harus percaya sama aku. Dan sekarang, aku butuh kamu untuk pulang sama aku. Kamu ikut aku pulang ya? Kamu mau kan ikut aku pulang? Kenapa, Mbak? Memang kehadiran kamu itu menghancurkan hati aku. Tapi, kalau kamu pergi, hati aku yang hancur ini akan sia-sia. Pernikahan aku yang akan hancur. Aku akan kehilangan Mas Dimas. Kalau dengan kehadiran kamu bisa membuat aku tetap menjadi istri Mas Dimas dan bisa menjadi ibu untuk Karissa.
dan bisa menjadikan Karissa mempunyai orang tua yang lengkap, aku gak apa-apa untuk berkorban hatiku. Kita bisa tinggal sama-sama di rumah itu. Tolong Aisyah. Aku minta tolong sama kamu. Tolong. Mbak Bianca, maafin aku ya Mbak. Maaf karena udah ngancurin hatinya Mbak Bianca. Aku minta maaf Mbak. Aku minta maaf. Ini semua bukan sepenuhnya salah kamu, Aisyah. Aku tahu. Kamu gak merencanakan semua ini, kan? Aku nggak tahu apakah kita bisa menjalani ini terus. Dan aku tahu ini pasti berat untuk kita. Ya, ayo. Kita jalani ini berdua. Dimas. Setia? Long time no see, bro. Lama banget kita gak ketemu. Kamu kenapa nggak bilang mau datang, saya bisa jemput kamu kan? Aman, aman. Lu kenapa kok pucet? Nggak, saya cuma sedikit gak enak badan, tapi nggak apa-apa. Ini kenapa nih? Ya, agak ada insiden. Tadi ada cewek nyebrang terus menghindar, jatuh. Berapa oke? Terus di sana gimana? Seru? Oh, it's good, bro. Dimas, ini Mi. Setia? Mam? Setia. I miss you, Mom. Kamu kenapa nggak kasih kabar ke Mama kalau kamu datang ke sini? Pray for you, Mom. Ya kan, ya? Mam, Dimas kelihatan sakit, kenapa nggak panggil dokter pribadi? Nggak apa-apa, saya kuat kok. Sudah nggak apa-apa. I'm sure. Ya udah, Dimas, kalau gitu kamu istirahat aja dulu ya. Iya, Ma. Lagian Setia juga mungkin mau banyak cerita sama mamanya. Ya, lanjut ya. Oke. Ya, diminum ya. Mam? Kita ngobrol di sana aja ya. Ya.
Sudah 6 tahun Mama gak ketemu sama kamu, Satya. Dan selama itu kamu dan Mama hanya berkomunikasi lewat telepon. Itu pun juga beberapa kali. Satya, Mama terharu banget sekarang kamu ada di hadapan Mama, Satya. Oh ya, gimana Hans? Bagaimana kabarnya? Kenapa belakangan yang hubungin Mama itu hanya kamu? Kenapa Hans sama sekali gak pernah hubungin Mama? Sepertinya Hans tidak mau bicara sama Mama. Atau jangan-jangan karena papa kamu sudah doktrin Hans sehingga Hans tidak mau bicara sama Mama. Iya. Mama duduk ya. Benar, bukan Mama. Mama. Papa udah berpesan sama aku untuk tidak menyampaikan apapun tentang Hans ke Mama. Dan selama ini Setia merahasiakan hal besar dari Mama. Rahasia. Rahasia apa, Setia? Hans. Ya? Hans, Ma. Kenapa Hans? Hans meninggal beberapa tahun lalu. Hans meninggal. Apa dia sakit apa? Sakit apa? Hans nggak sakit. Hans dibunuh. Hans dibunuh. Dan Papa Papa 2 tahun lalu nyusul ke Hans. Pergi selamanya. Mama. Setia minta maaf. Maaf untuk tidak memberitahu Mama soal ini. Soal Hans, soal Papa. Ini amanah dari Papa. Ternyata Mas Pri betul-betul gak boleh mempertemukan aku dengan anak-anak aku. Dan pesan terakhir Papa. Papa menyuruh aku untuk merahasiakan kematian Hans dari Mama. Begitu dendamnya Mas Pri sama aku. Sampai-sampai Mas Pri ingin menyiksa aku dengan cara seperti ini. Aku tahu waktu itu aku minta cerai dari Mas Pri.
karena aku merasa sudah gak ada cinta dalam pernikahan kami. Dan aku memilih menikah lagi dengan papanya Dimas. Tapi itu bukan alasan untuk menjauhkan aku dari anak-anakku hasil pernikahan aku sama dia. Bahkan aku sampai gak tahu bahwa putraku sudah meninggal. I'm so sorry. Beberapa bulan terakhir ini aku sering bermimpi tentang Hans. Dan mungkin menurut aku ini sebuah petanda, Ma. Supaya aku datang ke Indonesia. Aku pulang menemui Mama dan memberitahu Mama soal kematian Han 3 tahun lalu. Assalamualaikum. Loh? Cewek ini? Kok dia ada di rumah ini? Nggak nyangka bisa ketemu lagi sama dia. Kok Aisyah kayaknya kenal sama cowok ini? Kenal dari mana? Sebenarnya siapa sih dia? Kok kayaknya dia deket sama Mama Lydia? Kenapa cewek cantik ini ada di sini? Ngapain dia di rumah ini? Hans meninggal, dibunuh. Siapa yang membunuh Hans? Mam? Hei, Mam? Mama? Ma? Mama? Ya Allah, Mama kenapa? Mama? Titin. Suara apa itu rame-rame? Aduh, Mama. Ya Allah, gimana nih? Ini kayu putihnya, Bu. Ya ampun. Ibunya nyata kenapa, Bu? Lu jangan banyak tanya deh. Mam? Mama? Bangun, Ma. Apa dia adiknya Mas Dimas? Kok dia panggil Mama Lydia Mama? Apa itu artinya dia tuh adiknya Mas Dimas? Kok aku sama ini nggak tahu kalau Mas Dimas itu punya adik? Ya Allah, Bu Lydia kenapa bisa tiba-tiba pingsan? Tapi kalau aku bantuin, pasti nanti Bu Lydia malah apa sadar. Mam? Mama, bangun, Ma. Mana tadi? Ini kayu. Setia, kenapa? Mama kenapa? Aku nggak tahu, Mas. Tadi tiba-tiba Mama pingsan. Wah, bangun, Ma. Apa sebaiknya kita bawa ke rumah sakit? Ya, aku bilang telepon dibawa ke rumah sakit aja ya. Mam? Mama? Alhamdulillah. Ma? Mama kenapa, Ma? Dititin air hangat dong buat Mama. Hah? Mam? Makasih. Ma, ini minum.
Ma, Mama istirahat di kamar ya. Biarin gue aja yang nganter mama. Soalnya gue mau sekalian ngomong sama mama. Saya juga bantu antar Mama. Din, nanti gue mau ngomong.